Selamat hari Minggu bagi kita jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 706 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah ke-5 hingga ke-10. Titah ke-5, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa dan hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus ale-aleku, soada kudusmu, ale-ale nasuburuni dia. Hasolani rohaku, Tuhan hakosaki, si paluan mamamor sadosaki. Mengapui
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Mari kita baca secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jangan lelah bekerja di ladang.
Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Warta jemaat pada minggu ini dapat kita baca di dalam warta jemaat yang telah dikirim melalui WA ke setiap week. Persembahan minggu keluarga dan persembahan bulanan, diakonia huria, ucapan syukur dan lainnya dapat ditransfer atas nama Bendahara Guria melalui Bank BCA yang telah dicantumkan. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita di tengah-tengah gerejanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semilir angin bertiup, semerbuk hari
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, secara mendasar sebagai orang Kristen, kita harus menyadari dan menyikapi dengan serius bahwa keluarga adalah sebuah proyek besar yang sejatinya tidak boleh gagal seumur hidup. Tuhan menjadikan keluarga supaya manusia menyatu dalam perbedaan. Di dalam perbedaan itu kita mampu mendemonstrasikan kemampuan untuk saling mengasihi. Keluarga menjadi satu wadah cinta kasih yang sangat luar biasa. Keluarga menjadi suatu bangunan yang sangat damai dan model betapa indahnya hubungan antar manusia. Keluarga yang menjadi cikal bakal dari sebuah masyarakat yang sehat, saling mengasihi, saling menyatu, dan mampu mengekspresikan kasih Tuhan. Oleh karena itu, keluarga adalah sebuah desain Allah. Keluarga bukan suatu kebetulan, bukan pula tragedi. Keluarga yang didesain Tuhan antara pria dan wanita harus saling mengisi dan saling melengkapi dalam perbedaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pasangan keluarga dijadikan Tuhan dari pria dan wanita yang diharapkan untuk bertumbuh, berkembang, dan berkuasa atas bumi, langit, dan segala isinya. Dan keluarga yang bertumbuh dan berkembang itu akan menjadi masyarakat. Maka keluarga harus memuliakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga juga disebut sebagai representasi persekutuan kasih. Bagaimana hidup saling mengisi dan saling melengkapi. Keluarga harus mampu melukiskan dan menggambarkan bagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup dalam kesatuan dan kasih yang luar biasa. Sehingga suami istri dan anak-anak mampu mengisi satu nuansa persekutuan yang bisa menimbulkan satu kekuatan luar biasa yang mampu mengatasi masalah apapun karena cinta kasih yang ada dalam diri mereka masing-masing. Dalam nats khotbah hari ini, Rasul Paulus sangat tegas menekankan hubungan yang seharusnya ada dan terjadi, yaitu bagaimana istri tunduk kepada suami, bagaimana suami mengasihi istrinya, bagaimana anak patuh kepada orang tuanya, dan bagaimana seorang bapa jangan menyakiti hati anaknya. Semuanya itu, posisi itu dilaksanakan dengan dasar takut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, secara kekristenan, pernikahan itu adalah suatu kemitraan. Pernikahan menjadi sesuatu yang dijalani bukan hanya demi kesenangan si suami
atau si istri, melainkan agar keduanya, yaitu baik suami maupun istri, dapat menemukan suatu sukacita yang baru dan kelengkapan yang baru dalam diri masing-masing. Bagaimana pemahaman yang benar tentang ungkapan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu"? Bagaimana kita memahami ini? Apakah ini menjadi sebuah paksaan, tekanan? Tentu tidak sekeras itu. Pertama, bagaimana kita memahami, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu"? Pemahaman yang pertama adalah bahwa istri harus menghormati suaminya, seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 33. Saudara-saudara, wibawa seorang suami tergantung bagaimana seorang istri menghormati suaminya. Pemahaman yang kedua adalah bahwa istri harus menolong dan melayani suaminya. Sejak awal penciptaan perempuan, yaitu si Hawa dalam kitab Kejadian, dia diciptakan Allah adalah sebagai penolong bagi laki-laki, bagi Adam, bagi suaminya. Seorang istri harus memberikan dorongan semangat kepada suaminya untuk maju dan menjadi lebih baik, bukannya justru melemahkan semangatnya. Istri harus berusaha menjaga martabat dan kehormatan suaminya, bukan mengumbar kekurangan dan menjatuhkan suaminya di muka umum. Saudara-saudara, bukankah keberhasilan dan kehormatan suami juga adalah keberhasilan dan kehormatan bagi istri? Demikian sebaliknya, bukankah kegagalan dan kehinaan suami juga adalah kegagalan dan kehinaan bagi istri? Tentu ini satu perenungan yang dalam bagi kita semua untuk semakin memahami kedudukan kita masing-masing. Dan pemahaman yang ketiga adalah istri harus taat kepada suaminya dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dasar dan motif ketundukan atau kepatuhan seorang istri adalah kehendak Allah. Istri tunduk kepada suaminya karena ketundukannya kepada Allah, kerinduannya untuk memuliakan Allah, serta karena hatinya senantiasa dia arahkan kepada Allah. Kemudian, ketundukan seorang istri kepada suami disambut suami dengan sikap harus mengasihi dan tidak boleh kasar kepada istrinya. Jangan ada KDRT. Mengapa suami harus mengasihi istrinya? Saudara-saudara, yang pertama, karena istri telah menjadi satu daging dengannya. Karena istri telah menjadi satu daging dengannya. Dalam Injil Matius dikatakan mereka bukan lagi dua tetapi satu. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sama seperti yang saya sebutkan di atas, kehormatan suami tergantung bagaimana istri memperlakukan suaminya. Sama juga bahwa kehormatan istri tergantung bagaimana suaminya memperlakukan istrinya. Yang kedua, mengapa suami harus mengasihi istrinya? Kalau kita baca firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 7, dikatakan di sana, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Istri adalah kaum yang lemah. Perempuan secara umum adalah kaum yang lemah. Tetapi bukan lemah dalam pemahaman yang sangat umum dipahami secara pemikiran duniawi.
Tetapi secara alkitabiah, bagaimana supaya suami mengasihi istrinya, karena istri perempuan adalah kaum yang lemah. Kemudian teman pewaris kasih karunia Tuhan. Dan hubungan suami istri dapat mempengaruhi jawaban doa. Itu didasarkan dari 1 Petrus 3 ayat 7 tadi. Menurut nats ini, ada beberapa penafsir berpendapat bahwa doa yang dibicarakan dalam 1 Petrus 3 ayat 7 ini adalah doa para suami. Namun sebagian penafsir yang lain berpendapat bahwa doa yang dibicarakan dalam ayat ini adalah doa suami istri secara bersama-sama. Saudara-saudara, terlepas dari tafsiran mana yang benar, prinsipnya jelas yang mau kita ambil, bahwa baik buruknya relasi suami istri dapat mempengaruhi jawaban doa. Baik buruknya relasi suami istri dalam satu keluarga dapat mempengaruhi jawaban doa. Karena itu, setiap pasangan suami istri harus mengupayakan kedamaian dan keharmonisan dalam relasi mereka. Istri harus menghormati suaminya dan suami harus mengasihi istrinya. Saudara-saudara, kemudian kita lihat dalam nats ini, anak juga harus menyadari tanggung jawabnya kepada orang tua. Seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Seorang anak harus menghormati orang tuanya karena itulah yang sepatutnya. Dan anak juga harus menghormati orang tuanya. Tuhan berkenan agar dalam sebuah rumah tangga memiliki kesehatan di dalam kasih yang besar. Sehingga rumah tangga itu mampu mengatasi segala sesuatu dan senantiasa menunjukkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah topik minggu hari ini. Membangun keluarga bahagia. Bagaimana ini bisa tercapai? Membangun keluarga bahagia. Tentu ini ditentukan ketika suami, istri, dan anak-anak harus memainkan peran masing-masing dengan benar. Supaya keluarga itu mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai hal yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan mereka. Keluarga bahagia tercipta ketika dalam keluarga itu berlomba untuk saling melayani, saling mengisi, bukan menuntut apa yang akan didapatkannya. Karena sebuah keluarga yang hanya menuntut apa yang akan dia dapatkan. Suami menuntut apa yang didapatkan dari istrinya, istri menuntut apa yang seharusnya didapatkan dari suaminya, anak-anak juga menuntut apa yang didapatkan dari orang tuanya. Lama-kelamaan, keluarga itu bisa menjadi rapuh. Kalau sudah menjadi rapuh, akan menjadi berantakan dan hancur. Jadi sebuah hubungan yang hanya menuntut tanpa memikirkan apa kewajiban, lama-kelamaan hubungan itu bisa menjadi rapuh. Tetapi bagaimana kita membuat keluarga itu menjadi sebuah persekutuan yang saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Sehingga keluarga itu menjadi sebuah struktur untuk memuliakan Allah. Mari kita tunjukkan panggilan kita masing-masing. Tunjukkan peran seorang suami dengan dasar takut kepada Tuhan, seorang istri takut kepada Tuhan, seorang anak takut kepada Tuhan. Jangan ada suami-suami takut istri, istri takut kepada suami, anak takut kepada orang tua. Tapi hidup saling mengasihi dan takut kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, yang mengingatkan kami semua di dalam keberadaan kami masing-masing, di dalam keluarga kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Biarlah Tuhan kami menunjukkan posisi kami untuk saling mendukung, saling melengkapi yang satu dengan yang lain. Dan biarlah persekutuan keluarga kami menjadi sebuah keluarga yang bahagia, yang hanya memuliakan nama-Mu saja. Bapa di sorga, di zaman sekarang ini, begitu banyak keluarga yang bermasalah karena banyaknya rasa egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Banyak suami yang hanya memikirkan pekerjaan, istri memikirkan karir yang dapat mengakibatkan anak-anak terlantar. Dan banyak hal lain Tuhan yang mengakibatkan adanya keluarga sampai berantakan. Bapa di sorga, firman-Mu yang menyapa kami hari ini, biarlah semakin menyegarkan kami semua. Dalam posisi kami masing-masing, biarlah kami menjalankannya dengan takut kepada Tuhan, di mana semua itu kami lakukan dengan dasar takut kepadamu, karena itulah panggilan kami, itulah yang harus kami tunjukkan, tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang istri, dan tanggung jawab seorang anak. Terima kasih Bapa, biarlah keluarga kami masing-masing menjadi keluarga yang berbahagia dan keluarga yang memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Terlebih yang sedang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Engkaulah Tuhan menyembuhkan mereka dengan obat yang mereka makan, dengan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, dan juga melalui tindakan para medis. Biarlah Tuhan Engkau menyembuhkan penyakit mereka, sehingga mereka bisa sembuh dan kembali beraktivitas. Berkati juga Tuhan negara kami ini, yang sedang dilanda COVID-19 ini, yang sampai saat ini kami belum bisa normal beraktivitas dan juga beribadah. Tetapi kami percaya dalam waktu yang dekat, situasi ini akan segera berakhir dan seluruh kehidupan kami bisa kembali normal. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Makanan sebagai nomor bunga
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerangkan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.